sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Maju ke depan. Cindy, maju cepet ke sini. Masih pagi loh nak, semangat lah. Yuk, Marilah saya membantu teman-teman untuk berdoa. Saya akan membawakan doa dengan ajaran Islam. Yaudibillah dari Islam Dina wa Muhammad Nabi wa Rasulullah. Wa bijibni ilma wa zulmi fahma wa amal sayyidina. Amin. Oke, sebelum kita memulai, marilah kita mengabsen. Nah, siapa yang sudah hadir hari ini? Ada semua. Hadir semua? Bentar ya, ibu periksa dulu. Dia Marta, hadir Bu. Nabila, hadir Bu. Sonima, Peti. Oke, hadir semua. Nah, kita melanjutkan materi yang minggu lalu. Nah, sebelum kita memulainya, mari kita bernyanyi agar lebih semangat. Nyanyi Garuda Pancasila yuk, 1, 2, 3 ya. Garuda ini adalah kumpulan data yang terdiri dari data primer, data sekunder, dan yang terakhir adalah data diskrit. Nah, ini Ibu akan menjelaskan tentang data primer, yaitu data tentang sensus penduduk. Contoh
kelas 4 memiliki 24 siswa. Nah, dari 24 siswa ini berarti dianya ada sekitar 20 yang menyukai membaca dan 4 orang lagi menyukai menulis. Nah, inilah datanya. Berarti yang suka membaca ada 20, yang suka menulis ada 4 orang. Oke, kita lanjut lagi. Dari data penyajian kita masuk ke tabel. Nah, tabel itu gak asing ya bagi kita. Siapa yang udah pernah membuat tabel di bukunya? Nah, contoh tabel seperti kita tuh biasanya untuk menghitung nilai. Nah, ini dia. Kalau membuat tabel pasti ada nomornya terlebih dahulu. Nah, tadi kan ibu bilang tabel. Kalau membuat tabel melalui dari nomor nilai jumlah siswa. Nah, nomor 1 nilainya 70. Ada berapa ini? Ini 5 siswa. Nah, yang nomor 2 ada 80. 80 berapa siswa? 5. Yang nomor 3 65. Ada berapa siswa? 10. Jadi jumlah semua nilai dari siswa ada 20 siswa. Oke. Oke, kita lanjut lagi tentang diagram. Siapa yang udah pernah belajar diagram kelas yang lalu? Itu Mas tahu ya. Diagram. Oke, baik. Diagram adalah berupa gambar untuk menerangkan suatu data. Nah, contohnya seperti ini. Kita membuat tamatan ya. Contoh gini, tamatan yang dimaksud dengan dari TK, SD, SMP, dan SMK. Oke. Nah, dari tamatan ini kita berilah jumlah. Jumlahnya ini seperti TK. Kita nggak perlu nulis 1, 2, 3. Ini kan karena diagram itu adalah gambar untuk menjelaskan suatu data. Nah, kita menggunakan gambar. Gambar berbintang. TK ada 3. SD kita buatlah ada 4. Nah, SMP kita buat ada 5. Dan SMK habis pula sepeda ibu ada 6 ya anak. Nah, dari ini kita bisa menjumlahkan. Nah, dari diagram data tadi kita akan menjumlahkan. Contohnya seperti TK ada beberapa orang seperti 3 gambar, berarti 3 bintang. Nah, kita kalikan aja dengan 10 orang dikali 10 orang. Nah, kalau dikali 10 orang berarti tadi TK-nya ada berapa? Banyak siswa berjumlah TK. Berapa TK? 3 dikali 10 sama dengan 30. 30. SD tadi ada 1. Yuk kita sama-sama. 1, 2, 3, 4. Berarti SD ada 4 kali 10 berapa? 40. Nah, SMP ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti SMP ada 5 kali 10 sama dengan SMK ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti SMK ada 6 kali 10 sama dengan
kali 10. Oke. Ini bukan soal ya untuk kerjakan di rumah. Tulis. Dari yang pertama tadi satu soal yaitu buatlah data sekunder menurut PT tersebut. Yang kedua, buatlah data primer menurut sensus penduduk yang ada di daerahmu. Oke, kita lanjut. Buatlah sebuah contoh tentang penyajian data. Yang keempat, buatlah tabel banyaknya siswa yang menyukai lomba lari dan yang menyukai lompat tali. Yang kelima, yang terakhir ya, diagram. Buatlah sebuah diagram. Sebuah diagram penjumlahan tentang banyaknya panen mangga dan panen jeruk, anggur, dan duku. Oke, Bu. Nah, jangan lupa dikerjakan. Simpan bukunya semua. Berdoa gantian. Sonima. Yuk, lipat tangannya, berdoa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu kepada kami hingga pada sampai detik ini. Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Bapak Engkau lindungi kami, Tuhan. Kami puji kebesaran-Mu ya Tuhan, kini dan segala masa. Amin. Amin. Yuk disiapkan ketuanya. Bisa berdiri. Kepada ibu guru kita beri salam.